Baik, halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam sepeda, di atas sepeda. Kali ini kita mau bersepedaan ke kampus dari rumah. Udah agak siang nih, udah setengah 10 lebih tadi dari rumah. Eh, Cuaca mendung-mendung panas, kadang mendung, kadang panas. Cuaca yang aneh. Summer ya. Ya, apa? Agustus ini, awal Agustus. Seharusnya ini puncaknya summer, tapi karena perubahan iklim dan lain-lain jadi cuacanya berubah-ubah ya. uh, Seperti vlog sebelumnya, ini aspal merah, aspal dimana prioritas untuk sepeda ya. Ini merah ya, ini alat. Kalau di Belanda kita bisa mencet ini, nggak tahu itu berfungsi atau enggak, tapi setidaknya untuk tahu bahwa kita harus menunggu sampai hijau dulu. Ya, panas sekali, terik ini. Hijau, kita jalan. Ya, kita berangkat dari area overpass. Ini area dimana seperti cerita sebelumnya, area overpass ini bagian utara dari kota Utrecht. Tahun 70-an, tahun 80-an banyak dihuni oleh migran, dan saat ini saya lihat data terakhir itu tahun 2018-an, itu adalah kejahatan nomor satu di kota Utrecht. Nomor dua, nomor satunya di bagian selatan, namanya Kanaran Island, sudah banyak dipakai oleh imigran. Nah, strategi pemerintah kemudian di Kanaran Island banyak area yang dibangun ulang, banyak bangunan-bangunan dibangun ulang, direnovasi gitu. Bahasa kerennya revitalisasi ya. Kemudian didatangkan penghuni-penghuni baru agar lebih bercampur, lebih mix. Di sini juga ini area Window Centrumnya atau pusat perbelanjaan ya. Di bagian kanan ini kita beli sebentar. Jadi hampir semua kantong-kantong permukiman selalu punya yang namanya Window Centrum seperti ini. Nih Window Centrum ini ada bus lewat. Jadi pertokoan-pertokoan mulai dari toko sayuran, toko macam-macam ada di sini. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan. Dalam konsep kekinian itu namanya 15 minute city. Jadi dalam 15 menit atau 10 minute city ya, di beberapa literatur ada yang menyebut 10 minute city, ada 15 minute city, bahkan ada yang 20 minute city. Ya, apapun penyebutannya, intinya dalam radius atau keterjangkauan itu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan penduduk yang tinggal di sana. Jadi Belanda sudah sangat lama sekali menerapkan kantong-kantong permukiman ya, dilengkapi dengan pusat perbelanjaan atau window centrum tadi. Menarik teman-teman, karena konsepnya sudah lama, brandingnya sekarang baru. Memang yang bikin branding setahu saya itu di Perancis. Salah satunya yang memang menyematkan branding itu adalah wali kotanya Paris. Dan ya, menarik kita melihat bagaimana konsep-konsep itu sebenarnya sudah ada, tapi butuh penamaan baru, mungkin butuh literatur, dikenal di dunia literatur, sehingga
atau di kancah akademik sehingga dikenal banyak orang. Itu yang mungkin Indonesia perlu lebih banyak lagi mengenalkan konsep-konsep kota di Indonesia di dunia literatur dan di dunia akademik. Sebenarnya mungkin kita udah punya, tapi belum dikenal aja. Ya contoh gampangnya misalnya kalau di sentrum ya warung, misalnya pusat perdagangan di kampung-kampung. Ya, menariknya juga di Belanda ini selain kota-kota kecil di sekitarnya atau pusat-pusat permukiman yang di sekitarnya, selain ada atau kantong-kantong permukiman ya, selain ada pusat perbelanjaan itu ya kalau halte bis pasti ada di setiap titik. Itu simbol transportasinya hampir bisa dipastikan selalu ada kereta ya, stasiun kereta, simbolnya stasiun kereta. Nanti kita lihat salah satu stasiun kereta yang ada di, kita akan melewati ya, di Overvecht. Overvecht itu nama sungai. Over itu di atas, jadi kurang lebih di atasnya sungai Vecht gitu, secara peta ya, arahnya di atas. Nah ini area stasiun teman-teman. Nanti sekilas kita lihat ada halte. Kemudian di depan sana ada stasiun. Nah itu depan itu stasiun. Kita tidak akan melewati stasiun, tapi kita akan melewati stasiun. Ini dan di stasiun ada park and ride. Konsep park and ride-nya berbeda karena konsepnya lebih ke sepeda ya. Nah ini kita, nah ini yang menarik teman-teman. Di sini kita hampir semua perlintasan sepeda dengan kereta api itu hampir jarang sekali. Jadi entah di bawahnya atau di beberapa tempat yang kita di atas. Baik untuk sepeda atau untuk kendaraan lain. Nah, kita akan keluar dari Overvecht. Kita akan belok kiri ini. Saya akan tunjukkan kompleks permukiman yang menengah ke atas. Ciri-cirinya apa? Mobilnya banyak dan bagus-bagus. Ya, selain itu biasanya ada charger mobil listrik ya. Jadi ini mungkin mobil-mobil yang kalau di Indonesia kita hanya bisa melihat di blognya atau di vlognya si Nikit Hanif atau Om Fitra Eri. Baik, tadi kalau di sini mobil-mobilnya hampir semua cuma bisa. Jadi orang kaya beneran di sini bukan sekedar punya mobil. Orang kaya beneran di sini kalau punya mobil tapi Tesla aja cuma di pinggir jalan. Punya mobil tapi mobilnya nggak pernah kehujanan dan nggak pernah kepanasan kalau di rumah. Artinya apa? Artinya dia punya garasi. Itu sudah kaya sekali dari di sini. Belum kalau dia punya kendaraan lain ya, misalnya perahu atau tes lagi. Ya ini banyak sekali mobil-mobil yang listrik. Nah, stasiun pengisiannya ada di pinggir jalan mobil ini. Baik, habis ini kita akan percepat, jadi kondisinya kurang lebih
seperti itu kalau di permukiman. Nah, ini kita berhenti sebentar melihat. Jadi untuk stasiun pengisian listrik itu seperti itu bentuknya. Kemudian ininya selalu disilang, ini hanya khusus untuk yang parkirnya kendaraan listrik. Jadi nggak bisa parkir sembarangan. Baik, kurang lebih begitu teman-teman. Habis ini saya pause dulu videonya, karena saya malas ngedit ternyata. Saya pause, kemudian nanti videonya akan dipercepat ya sampai di dekat kampus, biar tahu, karena dari sini ke kampus kurang lebih ceritanya sama kali ya. Kurang lebih mirip-mirip ceritanya. Baik ya, tadi versi cepatnya teman-teman. Kita tadi ketemu perlintasan sebidang dengan kereta api yang jarang sekali sebenarnya di kota-kota Belanda. Kalau tram banyak ya, tapi kalau kereta api jarang sekali. Dan kita ketemu ada yang mengerjakan proyek dan lain-lain, dan ya sedikit terganggu. Tapi kita sekarang udah sampai di yang namanya Utrecht Science Park. Jadi ini perkembangan baru juga tahun 70-an 80-an, karena Utrecht University itu di pusat kota ya, karena perkembangan ini ya, perkembangan mahasiswa, kemudian bidang ilmu dan lain-lain, sehingga mungkin sudah tidak terpenuhi dan harus membangun baru. Dibangunlah di area di bagian timur ya, kalau dari peta bagian kanan pusat kota Utrecht gitu. Ini kurang lebih kalau naik sepeda kalau dari pusat kota sekitar 15-20 menit. Dan ya, ini namanya Utrecht Science Park. Di sini ada tidak hanya Utrecht University ya, ada Hogeschool, ada semacam sekolah vokasi, ada sekolah kedokterannya juga UMC Utrecht, dan ada rumah sakitnya UMC Utrecht, rumah sakit akademiknya UMC Utrecht. Kebetulan kita sambil jalan kebetulan area ini kalau terhubung dengan bis sudah lama ya, tapi terhubung dengan tram itu baru persis sebelum pandemi tahun 2019 tahun 2020 itu baru terhubung dengan tram ke pusat kota. Sebelumnya hanya bis sama kendaraan publiknya hanya bis. Kereta nggak ada di sini, karena ya di sini memang pusat pendidikan, bukan pusat permukiman ya. Kalau pusat permukiman iya butuh kereta, tapi kalau pusat pendidikan tidak butuh
kereta dan butuhnya tram ya, dan karena bisa diatur jadwalnya dan lain. Ini lagi musim liburan jadi sepi kampusnya. Bulan Agustus awal masih pada liburan summer vakansi istilahnya. Jadi tidak banyak orang yang ada di sini sekarang. Waktu yang tepat untuk bikin video seperti ini. Dan ya, kebetulan gedung saya juga baru dibangun 2017, 2016, 2017. Kami baru pindah 2019, persis sebelum pandemi juga. Gedung yang lama ada di dekat perpustakaan, gedung yang baru agak di pinggir sini. Dan nanti kita lihat gedung yang baru itu seperti apa, karena pasti lebih terencana, lebih hijau pastinya. Setelah sekarang green building, hemat energi dan lain-lain. Dan ya, beginilah situasi di dalam kampus. Ada pembangunan baru, ada gedung-gedung yang lama, dan menariknya memang kampus ini terpadu ya, kan tidak ada pagarnya. Jadi kalau di kampus-kampus Indonesia itu pasti ada pagar, ini terbuka di sini. Bisa siapapun bisa lewat, kalau sekedar lewat ya. Tapi ketika masuk gedung aksesnya terbatas, artinya tidak semua orang bisa masuk gedung-gedung tertentu. Ada kartu masuknya. Nanti kita akan lihat di gedung saya kartu masuknya seperti apa, harus ngetap. Dan ya, ini gedung saya, landing minus. Di bagian depannya seperti ini. Jadi ada table tennis, ada macam-macam di bagian depannya, bisa buat nongkrong juga. Ya, kampus harusnya ya seperti ini, tidak kaku lagi hanya tempat belajar mengajar klasik di dalam kelas, tapi juga terbuka menjadi bukan hanya secondary tapi juga terplis yang bisa mewadahi orang-orang untuk berinteraksi. Kebetulannya semakin berat. Ya, ini mungkin bentuk bangunan yang menarik, namanya Capitol House. Ini semacam tempat generator listriknya di situ. Dan kita akan masuk ke gedungnya, teman-teman. Di seberang sana ini tempat menggembala kambing. Jadi kalau di kampus bisa lihat kambing yang tergembala kan. Ya, ini akses masuknya. Kita harus ngetap di sini. Pintu terbuka, kita baru naik. Nah, ini naiknya cukup tajam. Ini khusus parkir sepeda ya. Jadi nggak boleh ada parkir yang lain. Mungkin motor boleh, tapi motor listrik itu pun jumlahnya nggak banyak. Harus terparkir rapi teman-teman di sini. Dan ya, kadang ada yang dikasih tanda, artinya sudah terlalu lama parkir di sini. Dan kalau gedung baru ada tempat colokan listrik di situ, di bagian sini. Dan ini hanya untuk sepeda listrik, karena ini sepeda listrik kita bisa naruh di sini meskipun tidak dicas ya, nanti kita cas siang aja. Nah, ini colokannya, logo colokan dan lain-lain. Ini saya stop dulu, nanti kita lanjut di sini ya. Ya, selalu ada colokan seperti ini teman-teman. Ini colokan, kemudian ini area sepeda listrik, satu deret ini, kemudian yang lain terparkir rapi di sana. Dan ini tempat kalau naik sepeda yang balap, jadi untuk menaruh apa yang basah, baju yang basah. Kemudian menariknya di sini ada kamar mandi atau toilet ya. Jadi kalau mau mandi apa shower gitu di sini ada. Begitu teman-teman cerita sampai kampusnya. Kemudian sekalian ya, masuk aja ya, kita lihat bangunan di kampus saya. Jadi karena ini tempat kantinnya di bagian kiri. Kemudian karena ini khusus untuk pekerja atau PhD dan student dan pengajar, jadi harus masuknya dibatasi pakai akses kartu.
Ruangan saya ada di lantai 5. Pecat lantai 5 dulu. Kemudian ya bagus ya liftnya. Desa. Kita akan lihat bagian dalam dari, ya mumpung sepi ya karena liburan, jadi kita bisa lihat bagian dalam dari ya. Ini common room ya. Kemudian ini ruang meeting. Ruang meetingnya mesin fotokopi. Ya, ini ruangan untuk dosen sebelah sana. Transparan, buka open office. Jadi macam-macam ini peruntukannya. Ya, kita hampir sampai di ruangan saya. Di meja saya, kursi saya sebenarnya persisnya. Jadi sepi, nggak ada orang. Ya, ini meja kerja saya teman-teman, berantakan. Meja kerja saya dikasih monitor, ada PC-nya kecil di belakang. Kemudian kita bisa melihat pemandangan yang menarik di sini ya. Di bagian sana, ujung sana itu ada park and ride-nya dan macam-macam di sini. Bisa lihat kambing juga. Baik, demikian hari ini perjalanan dari Overvecht ke Science Park. Sampai jumpa, sehat terus, ciao.